Chapter 1541. Yiwa berikan padaku. Little Yi memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiaoyan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia langsung muncul saat melihat Xiaoyan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiaoyan kaget setelah melihat Little Yi muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak bermanfaat untuk menyimpan benda ini, Xiaoyan mengerutkan alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuh seseorang kemungkinan akan menjadi tua dan menjadi lemah. Little Yi menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, ia dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiaoyan ragu-ragu sesaat setelah melihat tindakan cemas Little Yi, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Little Yi hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat digabungkan ke dalam tubuh Yi kecil saat Xiaoyan memperhatikan. Saat manik itu akan menghilang, seutas api hitam yang sangat samar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Little Yi. Setelah itu, dengan cepat ia menuju ke kepalanya. Xiaoyan dan Little Yi berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya dengan cepat berubah. Engah. Little Yi tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke tubuh Little Yi. Segel api teratai bunga merah muda di dahi Little Yi secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Little Yi. Sekilas, itu tampak agak misterius. Yiwa. Setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energinya telah berubah menjadi kristal bintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Little Yi. Xiaoyan tercengang saat melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan tanpa alasan. Wajah Xiaoyan tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya, dia mulai memurnikan energi murni itu dan mengubahnya menjadi Doqi, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh makhluk kecil ini kepada saya. Mata Xiaoyan membakar panas saat dia menatap Little Yi di depannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan anak kecil ini. Kristal energi ini, yang Xiaoyan belum bisa serap, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yiwa, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepalanya yang kecil. Setelah menyerap kristal energi, nyala api merah muda di tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiaoyan samar-samar dapat mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini bisa benar-benar berlatih. Kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah pikiran ini terbentuk di dalam hatinya.
Kekuatan melahap itu memungkinkan Little Yi menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar masalahnya, Little Yi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan, yang secara mental terhubung dengan Little Yi, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini, tampaknya Xiao Yan telah mendapatkan pekerja gratis tambahan. Apalagi, itu adalah pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana memurnikan api benih dari Nihility Devouring Flame. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memperbaikinya secara acak. Namun, beruntung Little Yi membanggakan konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia dapat menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Haha, sepertinya kamu berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Tawa lansia yang akrab tiba-tiba muncul saat Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Souls? Aye, semuanya baik-baik saja. Adapun Hall of Souls, beberapa aula cabang, yang kami temukan, telah bergeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bergeser. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini agak tidak biasa. Mengingat karakter mereka, mereka tidak bisa menahan penghinaan karena menderita kerugian seperti itu di tangan aliansi Sky Mansion. Apakah kamu merasa ada yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas. Saya telah menyebutkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kami jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan dari Hall of Souls telah menyebabkan kehilangan banyak wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hal ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan klan misterius ini. Saya akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Mudah-mudahan, kami dapat memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos paksa ke klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar yakin. Bintang 5 Doseng, masih tidak cukup, mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak perlu lagi takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya. Tapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terbesar di benua Douqi, klan Hun. Doseng bintang 5 dianggap ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang Anin Doseng, tetapi dia masih mati di tangan klan Hun. Doseng bintang 5 saja tidak akan bisa menggerakkan gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah mendapatkan api lotus pemurnian iblis.
Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiao Yan tertawa getir. Benda itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata-kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika berpikir untuk mendapatkannya. Saya takut saya bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno ditutupi dengan garis misterius. Di tengah giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah giok dewa kuno Tusi yang ingin diperoleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok dewa kuno Tusi. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan mengusap titik cahaya itu. Perasaan menyesal muncul di dalam hatinya. Meskipun seorang anak laki-laki, dia hanya bisa menyaksikan ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah Yan tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara yang dalam dan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Giok Dewa Kuno Tusi terkait dengan Dewa Kuno Tusi Mansion. Namun, giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sebuah gambar tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan telah bertemu Tian Huo Zunze di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan merasakan aktivitas tidak biasa yang datang dari giok Dewa Kuno Tusi di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Ini untukmu. Lihatlah. Yao Ming. Xiao Yan terkejut mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya. Demon Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari 9 musim semi yang tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Kailin. Chapter 1542. Apa yang terjadi? Yao Lao di samping kaget setelah melihat reaksi Xiao Yan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menyerahkan gulungan di tangannya ke Yao Lao. Yao Lao menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiao Yan dan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Kailin masih melakukan retret di 9 mata air tenang dalam suku Piton 9 tenang dalam tanah. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di musim semi. Itu mungkin terkait dengan Kailin. Tidak heran Xiao Yan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Suku Heaven Demon Phoenix, apa yang orang-orang ini rencanakan? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiao Yan perlahan menarik aura kuat yang meletus darinya. Dia telah membentuk dendam besar dengan suku Heaven Demon Phoenix. Terakhir kali, dia dengan paksa menangkap kepala suku junior suku Demon Phoenix dan 2 elit Doseng dan telah menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku Naga Void kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Demon Phoenix menjadi takut bertindak sembarangan.
Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga benar-benar menyinggung suku Demon Phoenix. Namun, Xiao Yan tidak takut menyinggung perasaan mereka. Apalagi, kekuatannya sangat melonjak. Bahkan ia tidak perlu merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Heaven Demon Phoenix akan menemukan masalah dengan suku Python Nine Serene Deep Ground saat ini. Bagaimana Anda memandang masalah ini? Yao Lao melirik Xiao Yan. Meskipun suku Phoenix Surga sangat kuat, aliansi Istana Langit tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Beberapa masalah yang tidak perlu akan tanpa sengaja menemukan jalannya jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Hall of Souls diam-diam melihat dengan niat buruk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamaku ke wilayah binatang. Hanya kalian bertiga. Yao Lao mengernyitkan alisnya sedikit. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Selain itu, wilayah binatang adalah kamp utama mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, masih sedikit tidak pantas baginya untuk menjelajah sendirian. Tenang, Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit tempat di sekitar benua ini yang tidak bisa dia kunjungi. Mengapa kamu tidak membawa penatua Xiao Chen bersama? Yao Lao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan leluhur dari Menara Pil adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Harus ada seorang ahli dengan bobot yang hadir di markas besar aliansi. Jika saya pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Yao Lao yang khawatir dan tanpa sadar tertawa, "Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu bintang 6 Doseng dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri." Selain itu, kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix belum mencapai level ini. Yao Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan bersikeras. Dia hanya bertanya, "Kapan kamu berencana pergi? Masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Kailin sudah terlalu lama mundur. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, saya bisa pergi untuk melihat-lihat." Xiao Yan menyeringai saat dia menjawab. Yao Lao menghela nafas setelah mendengar ini. "Hati-hati." Xiao Yan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya, ketiganya merobek ruang dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Ukuran besar wilayah binatang tidak kalah dengan Central Plains. Apalagi, tempat ini berisi peristiwa menarik yang tak terhitung jumlahnya seperti Central Plains. Keberadaan paling mempesona di wilayah binatang tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di atas. Ketiga suku ini adalah suku Naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix, dan suku Python Nine Serene Deep Ground. Di antara 3 suku besar ini, suku Ancient Void Dragon belum menampakkan diri untuk jangka waktu yang lama. Suku Python Nine Serene Deep Ground mungkin berjumlah besar, tetapi lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix dalam hal kualitas ahli. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini di mana tidak ada berita tentang suku Naga Void kuno, posisi suku Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang tidak berbeda dengan Hall of Souls di Central Plains di masa lalu. Wilayah binatang sangat hidup selama periode waktu ini. Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang menyangka suku Heaven Demon Phoenix meluncurkan kampanye besar melawan suku Python Nine Serene Deep Ground. Mereka mengarahkan banyak ahli dalam suku dan menyerang markas suku Python Nine Serene Deep Ground.
Apalagi mereka sudah mengepung markas sampai tidak ada yang bisa lewat. Atmosfer yang ditarik pedang menyebabkan wilayah binatang merasa sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika dua suku besar itu memulai perang, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil seperti perang antar suku lain. Oleh karena itu, pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Heaven Demon Phoenix mengepung suku Python Nine Serene Deep Ground. Jurang bawah tanah yang dalam, jaringan bawah tanah ular. Markas besar suku Python Nine Serene Deep Ground ditutupi atmosfer bertekanan tinggi. Mata ahli suku Python 9 tenang Deep Ground yang tak terhitung jumlahnya mengandung kilatan dingin saat mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Heaven Demon Phoenix benar-benar berlebihan. Mereka sebenarnya telah menyerang wilayah kita. Jika suku kami tidak menanggapi, kami pasti akan menjadi lelucon. Pada saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kami? Lebih dari selusin sosok berdiri di atas gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam ke punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata lelaki tua ini terdengar. Mereka sangat marah karena suku Heaven Demon Phoenix akan begitu sombong. Penatuamo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Heaven Demon Phoenix secara pribadi telah memimpin pasukan selama ini. Orang tua itu memiliki kekuatan bintang 5 doseng yang canggih. Siapa di antara suku Python 9 tenang Deep Ground kami yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat dia berbicara. Apa kau mencoba mengatakan bahwa kita harus melihat suku Heaven Demon Phoenix menginjak kepala suku Python 9 tenang Deep Ground di depan begitu banyak orang? Tetua dari sebelumnya dengan dingin mendengus. Kami tidak bisa mengatakannya seperti ini. Tujuan dari suku Heaven Demon Phoenix hanyalah pelatihan wanita dalam 9 musim semi serene. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia bisa menyelesaikan mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan itu mendengus dingin. Dengus rendah itu segera menyebabkan pria kuno itu segera menutup mulutnya dengan ekspresi yang agak pucat. Suku Python Nine Serene Deep Ground saya tidak akan menyerahkannya. Begitu kita melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Python Nine Serene Deep Ground saya takut pada suku Heaven Demon Phoenix. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak bisa kehilangan muka. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Sosok yang kuat itu berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap yang perkasa bahkan tanpa marah. Wajah ini milik kepala suku Python Nine Serene Deep Ground, Yao Ming. Tetua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menahan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang hancur meskipun beberapa kata terakhir itu tidak diucapkan. Kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari doseng bintang 5 yang canggih. Bahkan Yao Ming tidak dapat memblokirnya. Penatuamo, apakah Anda sudah mengirim pesan? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Ini sudah dikirim. Penatuamo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, apakah Mr. Xiaoyan benar-benar akan bergegas tepat waktu? Masalah aliansi Sky Mansion mengalahkan Hall of Souls telah menyebar ke seluruh Central Plains. Ada banyak orang di wilayah binatang ini yang juga telah mendengar berita itu. Tentu, masalah Xiaoyan mengalahkan kepala Hall of Souls telah mengikuti informasi ini. Oleh karena itu, banyak sesepuh sangat menantikan penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiaoyan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Heaven Demon Phoenix kembali, setidaknya, suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berani menjadi sombong ini jika dia hadir. Sekarang, kita tunggu saja kabar baik dia akan datang.
Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan kepastian mutlak. Yao Ming, 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Piton 9 tenang dalam tanah seperti guntur. Ekspresi para sesepuh di gunung menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming tampak suram. Tubuhnya bergerak dan dia terbang tinggi ke langit. Matanya berpaling dari pegunungan. Demon Phoenix besar mengepakkan sepasang sayap sepanjang ribuan kaki di langit. Sosok berjubah ungu emas berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Demon Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat luar biasa ditembakkan. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam musim semi yang tenang 9 adalah wanita Xiao Yan. Xiao Yan tidak akan begitu saja membiarkannya jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menanggapi dengan suara yang dalam. Haha, betapa bagusnya, tidak akan meninggalkan sesuatu. Mata pria berjubah ungu emas itu mengungkapkan ekspresi mengejek yang samar setelah mendengar ini. Xiao Yan menculik anak saya dan mengancam suku saya. Dia bahkan memiliki sayap suku Demon Phoenixku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Heaven Demon Phoenix saya. Menurutmu apakah raja ini peduli tentang meninggalkan segalanya? Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Kailin hari ini. Saya akan memberi Anda 1 menit lagi untuk dipertimbangkan. Berikan raja ini tanggapan terakhirmu. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh saat dia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukannya, suasana negeri ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana yang mencekam ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Mata tertutup Huang Tian sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedingin es melonjak ke mata emasnya. Karena Xiao Yan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Aku akan menangkap wanitanya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Chapter 1543. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar teriakan dingin Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata yang tidak perlu lagi, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju mata air 9 tenang jauh di dalam markas besar suku Piton Tanah 9 Tenang Dalam. Banyak sesepuh dari suku Piton 9 Serene Deep Ground sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan menamparkan suku Piton 9 Serene Deep Ground di depan banyak orang. Huang Tian, Anda tidak harus berlebihan. Ini adalah wilayah suku Piton 9 Serene Deep Ground saya. Menjadi kepala klan, Yao Ming harus melangkah maju saat ini. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi suram. Dia dengan marah berteriak, Yao Ming, kamu dan Xiao Yan diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat masalah ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya mengamati Yao Ming dengan dingin. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming. Saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku, Yao Ming, untuk merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Teriakan dingin terdengar dan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan dengan marah menghantam Huang Tian sementara disertai dengan dentuman sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming.
Dia secara acak menjentikkan jari panjangnya dan bulu emas ditembakkan. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Angin tajam dari telapak tangan sepertinya runtuh saat bersentuhan saat keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, itu bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya mengalami luka saat bersentuhan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan gaya seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan ayunan kekuatan besar ke arahnya. Sebuah bang terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya, dia dengan kejam mendarat di sebuah gunung, yang segera runtuh. Kepala suku, sesepuh dari 9 suku piton tanah dalam yang tenang mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming jatuh setelah tidak bertahan satu pun pertukaran melawan Huang Tian. Kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas mempermalukan suku mereka. Bertarunglah dengan mereka. Beberapa sesepuh dengan amarah panas membara segera menyerbu ke langit dengan wajah geram. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan menyapu dan dengan mudah mengirim sesepuh ini keluar dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di sekitar tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang bisa berdiri di langit. Semua ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground bahkan tidak dapat memasuki area ribuan kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari bintang 5 Doseng yang canggih telah dilepaskan. Banyak penatua Nine Serene Deep Ground suku Piton mengungkapkan wajah ungu setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Bergerak, Yao Ming berjuang untuk keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah. Kedua tinjunya terkepal karena marah, mengeluarkan suara retak. Bentuk formasi. Suara dingin seperti pedang keluar dari celah antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Dimengerti. Semua sesepuh dari suku Piton Nine Serene Deep Ground berteriak dalam persatuan dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Tanda aura misterius samar-samar hadir di antara mereka. Formasi besar lempeng ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh sesepuh saat banyak dari mereka berteriak bersama. Akhirnya pilar itu terjalin satu sama lain. Dalam 1 menit, formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi besar lempeng ular. Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia tentu saja mendengar tentang reputasi formasi. Saat itu, suku Piton Nine Serene Deep Ground mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya lumayan. Sayangnya, tidak ada orang yang mampu sebagai matanya. Huang Tian berbicara dengan suara samar. Matanya melirik ke arah Yao Ming, yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Mendesis. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Pilar cahaya keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Pilar cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar itu memancarkan aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat.
Bentuk formasi kuno surga Phoenix. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar itu muncul. Teriakan yang mengguncang bumi muncul di atas tanah setelah raungan yang teratur. Seekor burung Phoenix besar, berukuran sama dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki. Itu muncul dengan cara menghilangkan matahari setelah teriakan ini terdengar. Ia berhadapan dengan ular besar. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin yang dalam setelah melihat pertempuran mengejutkan di langit ini. Jelas, mereka tidak menyangka kedua belah pihak benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat mereka menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke arah 9 musim semi yang tenang. Biaya. Yao Ming langsung meraung saat melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit mengeluarkan suara deras angin saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya saat diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun, dia tidak turun tangan untuk bertarung. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju musim semi yang tenang 9 tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja akan menyerang tubuhnya ketika tangisan yang keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sebuah sayap besar, yang sepertinya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar itu. Bang! Riak udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas 9 musim semi yang tenang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan! Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar itu untuk berbalik dan menyerang ketika burung Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya ditunda oleh para ahli dari suku Demon Phoenix, mata acuh tak acuh Huang Tian diarahkan ke 9 musim semi yang tenang di bawahnya. Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus melonjak darinya. Wanita Xiaoyan ini memang luar biasa. Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan keluar dari 9 musim semi yang tenang ini sesuka dia tidak berani tetap di dalamnya untuk berlatih. Kami akan menangkapnya dulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangan besarnya dan dengan kejam mengepalkannya ke arah 9 musim semi yang tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan danau retak 1 inci setiap kali. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau dari 9 musim semi yang tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia bisa secara samar-samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Keluar. Huang Tian tidak ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, puluhan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan 9 musim semi yang tenang dijungkir balikan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan sampai tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar Kailin tidak diganggu meskipun ia mengerti bahwa ini hanyalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Kailin dari dasar mata air. Kakak Xiaoyan, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap 9 musim semi yang tenang. Pusaran air yang mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada intinya. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya saat melihat sosok yang sebagian terlihat ini. Kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya.
Namun, dia baru saja akan menyeret sosok itu dari dasar pegas ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melonjak di udara. Saat sosok ini bergegas, "Mau!" Suara geram dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di seluruh negeri menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena amarah. Anjing tua Huang Tian, kamu sedang mencari kematian. Chapter 1544. Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang menggelegar saat bergema di langit. Mata terkejut yang tak terhitung banyaknya melihat ke arah teriakan ini berasal. Sosok ilusi yang sangat besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata berkumpul. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. "Xiao Yan, mengapa dia muncul di sini?" Ada desas-desus bahwa orang dari suku Heaven Demon Phoenix ingin diserahkan oleh suku Python Nine Serene Deep Ground kali ini adalah wanita Xiao Yan. Dari kelihatannya, ini benar-benar kebenaran. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus kali ini. Xiao Yan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala Hall of Souls dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kami Magical Beast bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiao Yan ini saat ini menikmati reputasi besar di Central Plains. Kita harus membiarkan dia mengalami betapa kuatnya suku Magical Beast kita sekarang karena dia telah datang ke wilayah Beast. Kakak Xiao Yan, perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming, yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiao Yan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiao Yan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 musim semi yang tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang telah ditarik dengan paksa oleh Huang Tian, dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian, yang perlahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu di kejauhan. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya usaha orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga bisa membahayakan nyawanya. Tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan Kailin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiao Yan sebelum perlahan berkata, "Kamu akhirnya di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku." Xiao Yan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Sepertinya target Huang Tian bukanlah Kailin tapi dia. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap sesepuh suku saya dan menggunakan mereka sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiao Yan. Tubuhnya secara bertahap menenangkan rasa pusing di benaknya yang berasal dari serangan kejam oleh kemarahan Divine musim semi. Kuning Xiao Yan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan para sesepuh.
Anda memiliki sayap Demon Phoenix, hanya dengan 2 poin ini saja, Anda telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenix saya. Hari ini, raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dibunuh tanpa belas kasihan. Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim melalui faks. Niat aslinya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap 2 sesepuh dan kepala suku Junior. Sebagai gantinya, dia hanya memenjarakan mereka dan melepaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur secara bertahap stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun dari penampilan situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Heaven Demon Phoenix tidak memandang tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak bisa diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Betapa bagusnya, bunuh tanpa belas kasihan, Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan raja ini hanya karena Anda telah mengalahkan kepala Hall of Souls. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras. Palem musim semi kuning. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan jejak tangan energi sebesar 1000 kaki lepas dari tangannya, nyala api merah muda terus bergoyang di sekitar sidik jari. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan. Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi yang liar dan keras menyapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan langsung, menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah doseng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu, bentuk aslinya adalah Phoenix Demon Phoenix. Jika dia bentrok langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin telah dipaksa mundur, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Dia telah sedikit menderita karena api teratai iblis pemurnian. Sungguh layak menjadi api teratai iblis pemurnian. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan lukanya yang terbakar. Xiao Yan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu tinggi. Tidak menguntungkan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mencoba untuk bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Bang!
Setelah mengejar Xiao Yan, kepalan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu, ia menabrak tinju Huang Tian di depan. Desir. Tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan. After image. Xiao Yan matanya sedikit menyipit saat melihat gambar setelah ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua lengannya di depannya. Bang! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiao Yan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiao Yan baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu mengalami Demon Phoenix Steps dari suku Heaven Demon Phoenixku. Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiao Yan di langit. Angin kepalan tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi beberapa bagian. Kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix berspesialisasi dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 elit Doseng tidak akan bisa menyusulnya. Xiao Yan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan beberapa kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, sepertinya Xiao Yan telah dirugikan. Bang! Sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak yang cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui Xiao Yan bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiao Yan telah tertangkap basah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan kepalan tangan ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan menjadi nyata dalam sekejap jika mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah mengalami kerugian. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya saat dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam gelap Xiao Yan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah dari sosok manusia ini semuanya memiliki senyuman pekat yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menghantam tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan bergolak. Namun, Xiao Yan hanya menutup matanya setelah dirugikan. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiao Yan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar kemana-mana. Sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga secara bertahap melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Chapter 1545. Yang disebut Demon Phoenix Steps hanya sehebat ini. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiao Yan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyuman dingin melintas di hatinya.
Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekelilingnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Itu naik ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Jari-jari Xiaoyan melengkung saat auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah inci. Itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Mendesis. Cahaya keemasan di sekitar Xiaoyan segera meredup setelah jari kristal merah muda menekan kepalan tangan. Sosok cahaya keemasan yang padat menghilang menjadi ketiadaan. Akhirnya, Huang Tian yang benar-benar terpana muncul di depan Xiaoyan. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan benar-benar telah melihat melalui Demon Phoenix Steps-nya dan telah menemukan tubuh aslinya. Jari mengumpulkan api. Serangan kristal ini terbentuk dari api surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan baik karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat. Jari kristal seperti kaca yang indah itu menyebabkan cahaya keemasan megah di sekitar kepalan tangan menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek doki di tangan Huang Tian dan dengan kejam menusuk tulangnya. Bajingan. Rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditularkan dari tangan Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya keemasan besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebas Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Meledak. Tubuh Xiaoyan dengan cepat ditarik kembali saat Huang Tian menyerang. Segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Temperaturnya yang menakutkan segera menguapkan kelembapan di area tersebut. Raungan geram Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar. Dia mengalami beberapa kerusakan. Langit dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak yang mengejang saat melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagian besar bajunya telah terbakar. Seluruh lengannya hangus hitam. Lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah rusak akibat suhu yang tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan besar akan lumpuh. Betapa disesalkan. Xiaoyan, yang dengan cepat menarik kembali, dengan menyesal menggelengkan kepalanya saat melihat sosok ini. Dia berhasil menemukan kesempatan karena kesombongan Huang Tian, namun dia tidak bisa melukainya dengan serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan menakutkan orang ini benar-benar dilepaskan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, meskipun Xiaoyan telah mengandalkan kekuatan dari api lotus pemurnian iblis, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita beberapa kerusakan non-fatal selama ini, pertarungan. Dibandingkan dengan kepala Hall of Souls, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk dihadapi. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit tidak jauh. Kepalanya menunduk saat dia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus. Kamu memang pantas menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala Hall of Souls. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini. Ekspresi Xiaoyan tenang. Namun, kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan doki yang luas dan kuat beriak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix menjadi sangat marah. Gemuruh. Awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah doki yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan menggelegar dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di seluruh negeri. Patung suci iblis Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah.
Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa. Mata Yao Ming sedikit terkejut setelah dia melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan Huang Tian akan meningkatkan setidaknya 3 level. Situasi Xiaoyan tidak terlihat bagus. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius setelah melihat makhluk besar di langit. Sayap Heaven Demon Phoenix seperti logam. Bentuk sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika dia dengan paksa menerima serangan dari bintang 3 atau bahkan 4 doseng. Menambah kecepatannya yang menakutkan, dia seperti mesin jagal. Apapun akan hancur dengan kepakan sayapnya. Ini akan agak merepotkan. Demon Phoenix besar yang telah diubah Huang Tian dengan lembut mengepakkan sayapnya. Angin kencang bertiup di atas tanah. Matanya yang tajam menatap Xiaoyan saat kekejaman melintas di hadapan mereka. Dia ingin mengalahkan Xiaoyan dengan tangannya dengan cara yang paling menyedihkan. Bang! Sayap Huang Tian yang berukuran 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini melewati kepalanya. Seluruh langit tampak redup saat tubuh besarnya merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, celah spasial hitam besar merobek langit dalam sekejap. Ledakan guntur yang hebat mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir. Gunung yang menjulang tinggi di bawah juga diledakkan secara paksa menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang menakutkan ini. Mendesis. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk. Serangan ofensif ini tidak membutuhkan seseorang untuk menggunakan skill Dou apapun. Tubuh Huang Tian saat ini adalah Dou skill yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Bahkan tubuh elit Dou Sheng akan berubah menjadi kabut berdarah jika diserang olehnya. Makhluk buram merobek langit dan mendekati mata hitam pekat itu. Meski masih agak jauh, tekanan angin yang menakutkan sudah melanda tubuh Xiaoyan. Aliran kacau seperti bila angin saat mereka dengan kejam menebas tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi dengan marah meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa negara surgawi sempurna Xiaoyan adalah musuh bebuyutan kepala suku. Bang! Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya diserang oleh gelombang sonik spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah. Jiwanya mengeluarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. Bajingan! Mata Huang Tian berubah menjadi merah darah setelah disambar oleh gelombang sonik spiritual. Matanya kejam saat dia menatap Xiaoyan. Dia dengan tegas menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiaoyan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan mati. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning segera melemah, dan dia datang dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. Ekspresi Xiaoyan berubah begitu dia menyadari Huang Tian akan keluar. Dia tidak dapat mundur saat ini. Huang Tian lebih cepat darinya, dan setiap upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian mengejarnya. Pada saat itu, Xiaoyan kemungkinan akan mengalami cedera serius meskipun kekuatan fisiknya kuat. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiaoyan. Dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini,
Xiaoyan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning 3 kali. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning diterjemahkan ke dalam 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, terguncang sampai darah segar berceceran dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. Bang bang bang. 3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menyerang tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan bulu emasnya meledak terpisah. Cahaya keemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, diserang oleh 4 kemarahan ilahi musim semi kuning menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Sungguh gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Yao Ming di kejauhan, merasakan beberapa ketakutan di hatinya saat dia melihat Xiaoyan. Dia paling hanya mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh, namun Huang Tian telah menerima 4 dari mereka dan tetap hidup. Kekuatan bintang 5 Doseng yang canggih memang luar biasa menakutkan. Xiaoyan, raja ini akan menahan berapa kali kamu bisa melepaskan serangan itu. Rasa sakit yang menusuk adalah tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Darah sepertinya menetes dari matanya. Mereka dengan ganas menatap Xiaoyan yang lelah di kejauhan. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya dengan kejam. Bang bang. Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiaoyan setelah dia mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang menakutkan dengan liar merobek tubuh Xiaoyan. Doki yang berputar di permukaan tubuh Xiaoyan tampaknya tersebar karena aliran kacau yang luar biasa. Ini buruk. Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata besar berwarna merah darah terpantul di mata hitam pekat. Xiaoyan memandang Huang Tian, yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Teratai api brilian 6 warna perlahan muncul. Aura yang bisa memusnahkan dunia dengan tenang menyebar. Namun, Xiaoyan baru saja akan melemparkan teratai api ini, yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi, ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nin Serene di bawah. Pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiaoyan dan Huang Tian. Pilar cahaya memancarkan 9 warna berbeda.